Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Abisanara di Coding Line Channel. Kali ini kita akan melanjutkan lagi serial pembuatan aplikasi pos kasir episode yang ke-14. Sebelumnya, kita sudah membuat halaman input data barang dan juga skrip proses datanya. Dan di video kali ini, kita akan menampilkan data barang tersebut dan juga menghapusnya. Sekarang kita masukin alamat web kita ya. Localhost coding line pos. Sekarang saya masuk pakai username admin ya. Nah, kemarin kan kita udah buat halaman input barang ya. Dan sekarang kita mau buat halaman untuk nampilin data barangnya. Untuk menunya itu masuknya dari sini teman-teman. Nah, ini kan kita belum punya nih. Nah, sekarang kita buat ya. Jadi sekarang kita ke sidebar ya. Sekarang kita buka text editornya. Silakan teman-teman buka folder aplikasinya ya. Kita ke sidebar itu di template ya. Sidebar. Ke bawah. Nah, ini ya. Nah, harapnya sekarang kita isi nih. Ini kita copy aja. Ini kita hapus. Saya ganti barang ya. Save. Nah, sekarang kita buat halamannya ya. Kita ke folder barang. Kita buat file baru. Namanya index.php. Untuk isinya kita copy aja ya. Form barang. Copy sampai sini ya. Kita paste. Ini kita buat tutupnya dulu. PHP require template footer.php. Sekarang kita ke atas, kita benar. Kita ganti bukan form barang tapi barang. Ini kita hapus saja dulu. Sekarang kita buat kontennya. Kontennya kita copy lagi. Di sini ya. Sampai sini. Paste ya. Sekarang kita benerin. Ini kita hapus ya. Save. Sekarang kita cek dulu tampilannya. Kita refresh. Kita ke master barang ya. Nah, ada tampil ya. Title content sama navigasinya. Sekarang kita buat kontennya. Tapi sebelumnya saya mau benerin menunya dulu ya. Ini kan kita ada di menu barang ya. Tapi di sini ini kita tutup lagi. Jadi ini kita benerin nih. Supaya kalau kita ada di menu barang ini posnya kebuka, menu master kebuka, sama ini menu barangnya kepilih ya, kayak displayer ya. Nah, misalnya gini, menunya kebuka, menu displayer kepilih ya. Nah, sekarang saya membuat kayak gini. Sekarang kita ke text editor lagi. Kita ke function ya.
Sini ya. Sekarang kita tambahin fungsi kita. Nah, sekarang ini kita tambahin nih. Di sini kan bacanya gini. Jika si user sedang membuka menu supplier atau menu customer, maka menu master ini kebuka ya. Sekarang kita tambahin bukan cuma supplier sama customer, tapi barang juga ya. Ini di sini kita tambahin or, kita panggil fungsi kita ya untuk membuka menu master. User menu, ini fungsi untuk ngecek menu yang dibuka user ya. Sama dengan barang. Jadi jika si user membuka salah satu dari menu ini, supplier, customer, atau barang, maka menu masternya kebuka ya. Sama kita tambahin lagi di sini. Di menu user, supplier, customer, satu lagi ya. Ini kita copy aja. Copy. Paste ya. Ini kita ganti. Jadi menu barang. Ini kita ganti. Jadi barang. Save. Sekarang kita ke sidebar. Kita masukin fungsi yang tadi kita buat ya. Sini ya. PHP echo. Kita panggil fungsi yang tadi ya. Menu barang. Save. Nah, sekarang kita balik lagi ke menu barang ya. Mestinya ngebuka nih langsung. Nah, langsung ngebuka deh ya. Menu masternya kebuka dan ini menu barangnya kepilih ya. Ini udah jalan nih fungsi yang tadi kita buat. Sekarang kita buat kontennya. Isi kontennya. Sekarang kita ke indeks ya. Ini kita tambahin. Saya buka text section. Saya kasih kelas konten ya. Saya panggil lagi tag div. Saya kasih kelas container fluid. Lalu saya buka tag div lagi, saya kasih kelas cut ya. Sini saya buka tag div, saya kasih kelas cut header ya. Saya copy untuk cut bodinya. Nah, sekarang kita kerjain yang headernya dulu. Untuk isi cut headernya kita copy aja lagi ya. Nah, dari sini. Paste. Ini sekarang kita benerin. Ini bukan tambah barang, tapi data barang. Iconnya kita ganti, bukan FA plus tapi FA list ya. Ini kita hapus aja ya, soalnya kita nggak pakai button tapi pakai tag A ya. Href-nya kita arahin ke, itu copy aja. Paste sini ya. Ini kita ganti. Ini kita arahin ke barang, lalu ke arahin lagi form barang ya, yang kemarin udah kita buat. .php. Lalu kelasnya kita kasih margin right-nya 2. Tambah lagi button small, button primary. Tambah lagi kelasnya float right.
isinya add barang ya. Lalu kita kasih icon juga ya, iconnya itu copy dari sini. Tapi ini kita ganti, bukan FA list ya, tapi FA plus. Sekarang kita cek lagi ya, refresh, ada keluar ya cut headernya. Sekarang kita isi cut bodinya. Kelasnya masih tambahin table responsive ya. Sudah dikasih lagi paddingnya 3. Dalamnya kita panggil tag table ya, kita buat table. Saya kasih kelas table offer. Saya kasih lagi kelas text no wrap. Saya nggak mau ada yang dilipat ya teksnya, biar ke kanan semua. Lalu kita kasih ID ya. ID-nya kita samain sama ID tabel yang di tabel supplier teman-teman. Soalnya kalau kita ganti nama tab ID-nya, maka kita mesti buat fungsi baru untuk manggil data table-nya ya. ID-nya itu kan tabel data ya. Kita cek aja ke supplier ya. Data supplier. Nah, ID-nya ini ya, tabel data ini harus kita samain. Kalau kita rubah, kita ganti dari tabel barang misalkan, maka kita mesti buat fungsi baru untuk manggil data table-nya. Nah, ada sama ya. Sekarang kita panggil tag table head ya. Kita panggil lagi tr, kita panggil lagi th. Ini yang pertama gambar ya, gambar untuk barangnya ya, kita copy. Kedua ID barang, kita copy lagi. Ketiga nama ya, copy lagi. Keempat harga beli. Yang kelima harga jual. Satu lagi untuk operasi ya. Saya kasih style, width-nya 10%. Terus saya kasih kelas text center di tengah ya. Sekarang kita lihat dulu, fresh, ada keluar ya headernya ya, sama data table juga langsung kepanggil ya. Sekarang kita lanjutin untuk table bodinya ya. Jadi kita panggil tbody. Sekarang kita buka tag PHP di sini ya. Kita buat variabel dulu untuk nomornya ya. Lalu nomor sama dengan 1. Lalu kita buat variabel lagi untuk manggil data barang ke database ya. Nama fungsinya itu get data ya. Isinya select bintang from table underscore barang. Lalu kita looping di sini. For each
dolar barang s dolar barang. Kita hapus saja. Ini kita tutup dulu ya. Lalu ini kita buka lagi. Dari sini kita buat lagi tag tr ya, table row. Isinya kita panggil td table data. Untuk yang pertama ini kita panggil image ya, untuk gambar barang kita ya. Untuk src-nya ini kita arahin ya. Kita keluar dari satu folder, lalu ke folder asset ya. Asset, lalu kita ke folder image. File gambar kita kan di image ya. Nah, di sini baru kita arahin ke nama gambar dari file gambar kita ya. PHP echo sama dengan dolar barang. Nah, ini diambil dari file gambar teman-teman, dari tabel barang ya. Coba kita cek aja ke database ya. Masukin localhost php myadmin. Sekarang kita ke tabel barang ya. Nah, ini tabel barang kita. Nah, nama file gambar kita kan ini ya. Nah, jadi tadi itu kita arahin ke sini. Kita balik lagi. Lalu altnya kita kasih gambar barang ya. Lalu kelasnya kita kasih rounded circle. Terus kasih lagi width-nya ya. Width-nya itu 60 pixel. Untuk height-nya biar nyesuaiin ya. Gambar sudah, sekarang kita buka TD lagi. Sini kita tampilin ID barangnya ya. PHP echo dolar barang ID barang. Ini diambil dari file ID barang ya. Kita copy lagi. Sekarang kita panggil nama barangnya ya. Sekarang coba kita cek dulu ya, tampil gak dia? Fresh. Nah, udah keluar ya, gambar udah keluar, ID sudah, nama sudah ya. Nah, di sini saya udah punya 5 data teman-teman. Sekarang kita sini harga beli, harga jual, dan operasi ya. Kita copy lagi, kita panggil harga beli ya, harga beli. Ini diambil dari file harga beli ya. Kita cek lagi, ada keluar ya. Cuman ini saya pengennya sekarang format yang ambil format mata uang ya. Jadi ada pemisah ribuan di sini ya. Jadi sekarang kita benerin lagi. Di sini saya kasih kelas text center dulu ya, biar ke tengah. Ini kita benerin, kita tambahin number format ya, untuk format mata uang biar ada pemisah ribuan. Ini ya. Untuk desimalnya 0 ya, saya pakai 0 aja. Lalu untuk pemisah desimalnya saya pakai koma ya, format Indonesia. Lalu untuk pemisah, tadi pemisah desimal, sekarang pemisah ribuan ya, kita pakai titik. Jadi ini format Indonesia ya. Sekarang kita cek lagi, udah benar belum ya format mata uangnya. Udah benar ya, jadi mata uang kita udah sesuai dengan format mata uang kita, ada pemisah ribuannya ya.
Cuma saya nggak pakai desimal, saya buat bulat aja. Sekarang kita kerja yang harga jual dan operasi. Untuk harga jualnya kita copy aja ya. Kita ganti jadi harga jual. Satu lagi untuk operasi ya. Sini saya buka tag A. Href-nya saya arahin ke halaman kita saat ini ya. Lalu saya kasih ID untuk ngambil ID barangnya ya. Saya copy dari sini. Copy, paste ya. Saya mengambil juga gambarnya. Gambar sama dengan saya ambil dari sini ya. Saya copy, paste. Terus saya kasih lagi pesan ya. Pesannya itu deleted. Saya kasih kelas btn danger ya. btn sm ya. Ini untuk ngapus data ya. Terus saya kasih title ya buat keterangannya. Hapus barang. Lalu saya kasih event on click. Isinya itu konfirmasi untuk hapus barang ya. Return confirm Anda yakin akan menghapus barang ini ya. Lalu isinya kita pakai font awesome ya. Panggil font awesome ya. Di sini saya mau pakai icon tong sampah ya. Kelasnya fast trash. Nah gini ya. Save ya. Nah, sekarang kita cek lagi tampilannya. Nah, udah tampil teman-teman. Data barang kita. Ini gambarnya. Ini ID barangnya. Ini nama barang, harga beli, harga jual, dan ini untuk operasinya ya. Kita buat yang hapus data dulu. Hapus barang. Yang lainnya ntar nyusul ya. Nah, sekarang kita buat script untuk hapus barangnya. Sekarang kita ke mode barang ya. Ke bawah. Sekarang kita buat fungsi baru. Function, saya kasih nama fungsinya delete. Kita kasih parameternya ada dua ya. Yang pertama ID barangnya, yang kedua gambarnya. Soalnya mau kita hapuskan datanya dan gambarnya juga ya. File gambarnya mau kita hapus juga. Kita panggil dulu koneksi kita ya. Global $koneksi. Sekarang kita buat SQL-nya. $SQL del sama dengan delete from table underscore barang, where ID barang sama dengan $ID. Lalu kita jalanin SQL-nya ya. MySQL query $koneksi $SQL del. Lalu kita cek gambarnya itu gambar default bukan ya. Kalau bukan gambar default kita hapus. Kalau gambar default kita biarin. If $gambar tidak sama dengan
default barang.jpg. Maka kita hapus gambarnya kalau bukan gambar default ya. Kita arahin ke file gambar kita. Set image $gambar. Lalu kita return ya. Dan MySQLi affected rows $koneksi. Sekarang kita balik lagi ke indeks ya. Kita ke atas buat ngejalanin fungsi delete tadi ya. Nah sekarang di sini kita cek dulu pesan yang dikirim di URL ya. Untuk tag scriptnya kita copy aja deh dari supplier ya. Kita supplier atas. Nah dari sini ini kita copy. Paste sini ya. Sekarang kita buat variabel untuk elet ya. Elet sama dengan kosong. Jadi kita kosongin dulu elet yang ada sebelumnya ya. Nah baru sekarang kita buat elet baru ya, sesuai dengan operasi yang kita jalanin. Sini saya kasih komentar dulu. Jalankan fungsi hapus barang ya. If $message sama dengan deleted, jika pesannya hapus maka kita hapus barangnya ya, sesuai dengan ID dan gambar yang dikirim tadi ya. Kita ambil dulu ID sama gambarnya, $id sama dengan $_get ID ya. Satu lagi $gambar sama dengan $_get gambar ya. Ini ID sama gambar yang dikirim dari tombol hapus tadi ya. Baru sekarang kita hapus datanya. Delete $id $gambar itu gambarnya. Nah lalu kita buat eletnya. Nah untuk eletnya di sini saya mau pakai toast elet ya teman-teman, punyanya admin LTA. Kalau sebelumnya kan kita pakai elet bootstrap ya, yang ada di admin LTA. Nah sekarang kita buat pakai toast elet ya. Untuk toast elet itu adanya di, kita kasih dulu admin LTA pages ya, lalu ke UI. Nah di modal ya. Yang lain kita hapus dulu ya. Hapus aja nih. Fungsi juga udah. Nah ini kita tampilin dulu buat ngeliat alatnya ya. Open default browser. Nah toast eletnya itu, nah saya mau pakai ini teman-teman, success toast ya. Nah tampilnya kayak begini dia. Ya agak beda ya sama alat bootstrap sebelumnya. Caranya gimana? Caranya ini kita cari dulu scriptnya ya. Scriptnya itu di atas ya. Nah saya copy yang ini teman-teman, suite elet 2 ini ya. Kita copy, kita taruh ke header ya, taruh ke header. Paste sini ya. Ini untuk CSS-nya ya. Nah sekarang kita copy lagi untuk JavaScript-nya. JavaScript-nya itu dia ada di
bawah teman-teman. Nah ini ya, ini kita copy nih. Kita copy lagi ke header ya. Pas di sini. Nah sekarang kita balik ke indeks ya. Kita panggil atau eletnya. Nah untuk panggilnya itu kita pakai JavaScript teman-teman. Jadi sini kita buka TypeScript. Tekan di sini jQuery dokumen ready function. Jadi jika dokumennya sudah siap, tolong jalankan fungsi di bawah ini. jQuery dokumen, kita panggil fungsinya toast ya. Ini bisa kita panggil soalnya tadi kan udah kita includein ya linknya ya, CSS sama JavaScriptnya. Toast, ada S di ujungnya ya. Create ya. Pertama yang kita atur itu title-nya ya. Title-nya saya kasih sukses ya. Berhasil menghapus gitu ya. Lalu bodinya, pesannya. Data barang berhasil dihapus dari database. Lalu kelasnya. Kelas ini untuk nentuin backgroundnya ya. Kelasnya ini BG sukses ya. Hijau jadi. Satu lagi saya mau kasih icon ya. Iconnya itu fast FA cek centang berarti ya. Berhasil. Saya kasih lagi circle ya, biar bulat. Ya gini cara manggilnya ya. Sekarang kita tampilin eletnya. Di sini ya. PHP if $elet tidak sama dengan kosong, maka kita tampilin eletnya ya. echo $elet. Save ya. Sekarang kita cek jalan nggak nih fungsi kita. Sini ya, kita refresh dulu. Coba link ini jalan nggak ya? Nah jalan ya, ini kan fungsi tambah baring kapan udah kita buat. Kita balik lagi. Nah jalan, linknya udah jalan. Sekarang kita jalanin tes fungsi hapusnya ya. Coba hapus yang ini dulu. Udah keluar ya, confirmnya. Confirm JavaScript. Anda yakin akan menghapus barang ini? Kalau batal, nggak jadi. Coba lagi. Hapus. Nah, data barangnya kehapus ya. Tapi alatnya belum tampil ya teman-teman. Coba kita cek lagi. Jadi gini teman-teman. Untuk panggil atau elet ini kita akan pakai jQuery ya. Sedangkan script jQuery kita itu adanya di bawah teman-teman, di footer.
makanya dia nggak kepanggil. Jadi kita harus pindahin tuh script pemanggilan jQuery-nya ke bagian header. Sama halnya waktu kita buat elite confirm modal box bootstrap ya di serial web sekolah, kan caranya sama. Script pemanggilan jQuery-nya kita pindahin ke header ya. Jadi sekarang kita ke footer. Footer ya, kita cari jQuery kita. Nah ini ya, ini kita pindah nih, kita cut, pindahin ke header. Sini ya, paste, save. Sekarang coba kita tes lagi, kita refresh dulu, kita cek ya, ada error di line 67. Ini keluar nih langsung dia, soalnya kan jQuery udah kita pindahin ya. Oh jadi gini teman-teman, ini linknya kan belum kita benerin ya, link CSS sama JavaScript-nya ya, ke jQuery kan udah. Jadi kita benerin dulu, kita copy aja sampai sini ya, copy, paste, sini kita paste lagi, save. Sekarang coba kita balik lagi, kita keluar dulu aja ke dashboard ya, lagi ke barang. Sekarang coba kita hapus lagi ya. Oke, nah berhasil hapus ya, dan untuk keluar ini terus alertnya ya, sukses, data barang berhasil dihapus dari database ya. Coba kita cek, bener gak? Dia kan tinggal 3 ya, 1, 2, 3. Cek, nah bener ya, tinggal 3. Coba kita tes satu lagi, kita hapus dulu, kita hapus. Oke, nah berhasil ya, data barang berhasil dihapus. Nah ini terus alertnya ya, bentuknya kayak begini dia. Jadi ini teman-teman, kita udah berhasil menampilkan data barang dan juga menghapusnya. Dan di video selanjutnya kita akan membuat fitur untuk mengubah data barang tersebut. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan punya teman-teman juga pada jalan ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah di Coding Line.